Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Perlu kita sadari, dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa sebenarnya orang sombong itu sangat dibenci Allah. Karena di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa Allah melawan orang berdosa. Dengan lain kata, bukan orang berdosa diterima Tuhan. Maksudnya orang berdosa yang mau bertobat tetap disayang oleh Tuhan. Orang berdosa tetap dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dengan tegas Alkitab berkata bahwa Allah melawan orang sombong. Nah, pertanyaannya, kenapa orang berdosa tetap diterima oleh Tuhan? Karena orang berdosa ketika dia mendengar firman, hatinya dapat hancur dan berbalik kepada Allah. Tetapi orang sombong tidak pernah merasa perlu bertobat. Orang sombong selalu merasa diri yang paling baik, sehingga buat orang sombong tidak pernah ada kata pertobatan. Buat orang sombong selalu saya benar, selalu saya baik, selalu saya sempurna. Allah melawan orang sombong. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah begitu melawan orang sombong? Yang pertama, karena orang sombong adalah orang yang tidak pernah menghargai kasih dan anugerah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang berdosa, ketika dia merasakan dia disembuhkan dari penyakitnya, ketika dia merasakan dia ditolong Tuhan di tengah-tengah masalahnya, maka dia dapat menangis hancur hati di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, aku orang berdosa, tapi kenapa aku begitu dikasih dan disayang Tuhan? Sehingga dia menghargai kasih dan anugerah Allah. Tetapi buat orang sombong, kalau saya diberkati, lo memang karena saya layak, lo memang karena saya mampu, lo karena memang saya sanggup, dan karena memang saya pantas untuk diberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu orang sombong dibenci Tuhan. Yang kedua, saya pelajari juga kenapa orang sombong dibenci Tuhan. Karena orang sombong tidak pernah menghargai orang lain. Padahal firman Tuhan sangat jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi buat orang sombong, dia tidak pernah menghargai orang lain. Hanya saya yang hebat, hanya saya yang baik, hanya saya yang benar, semua itu bersalah. Yang ketiga, kenapa orang sombong dibenci Tuhan? Karena orang sombong tidak pernah menyadari kekurangan dan kesalahannya. Buat orang sombong tidak pernah ada kata pertobatan. Di dalam hati orang sombong yang ada hanya orang lain yang mesti bertobat, orang lain yang mesti berubah, orang lain yang ngaco. Saya itu selalu yang terbenar, saya itu selalu yang terbaik, saya itu selalu yang paling rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak pernah menyadari kekurangan dan kesalahannya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menjadi lebih baik, tidak pernah akan berkenan kepada Allah. Tetapi orang-orang yang menyadari kekurangan dan kesalahannya, dia akan berubah dan belajar firman Tuhan, menggali kebenaran, bergantung pada kuasa Roh Kudus, dan akan terus disempurnakan oleh kuasanya. Haleluya. Dan yang keempat, kenapa orang sombong sangat dibenci oleh Allah? Karena orang sombong itu selalu akan menyalahkan orang. Orang sombong itu selalu dia pikir suaminya yang salah, istrinya yang salah, anak-anaknya yang salah, mertuanya yang salah, pendeta yang salah. Buat orang sombong, orang lain selalu salah, saya selalu benar. Karena itu Tuhan mau setiap kita merendahkan diri. Karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Sementara orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati pasti akan direndahkan Tuhan. Dan orang yang rendah hati
pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang tinggi hati, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 28. Yeskiel pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yeskiel pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop, nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah. Perhatikan, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ingat bahwa godaan iblis yang pertama kepada Adam dan Hawa adalah kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, godaan manusia dari hari ke hari adalah kesombongan, tinggi hati. Karena orang yang tinggi hati menjadi jahat. Orang yang tinggi hati menghalalkan segala cara. Orang yang tinggi hati akan masa bodoh terhadap apapun. Orang tinggi hati yang dia sembah adalah dirinya sendiri, dan dia tidak pernah akan merasa perlu untuk bertobat, merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Jadi Alkitab dengan tegas berkata, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata aku adalah Allah. Ayat 3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ayat 7, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuja. Dan semarakmu dinajiskan, engkau diturunkannya ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikahmu engkau adalah manusia bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tegas sekali dengan orang-orang yang tinggi hati ini. Sampai Alkitab berkata engkau akan mati seperti orang tak bersunat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat bacaan ini tegas mengajar kepada kita bahwa Allah melawan orang yang tinggi hati. Allah sangat membenci orang-orang sombong. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang menjadi sombong? Karena biasanya orang sombong mendengar firman akan berkata, saya sih gak sombong. Iya kan? Orang sombong bahkan tidak pernah sadar bahwa dirinya sombong. Nah, tapi apa yang membuat seorang itu tinggi hati? Yang pertama saya pelajari, karena pendidikan keluarga yang keliru. Karena memang pendidikan dalam keluarga itu sangat penting. Ketika dari dalam keluarga, anak-anak tidak pernah dididik untuk takut akan Tuhan. Anak-anak tidak pernah dididik untuk rendah hati. Bahkan anak-anak dididik dengan saingan-saingan, kompetisi-kompetisi. Karena memang orang tuanya juga sombong, maka orang tuanya mendidik anak-anaknya untuk menjadi sombong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Maka ketika dia besar, dia akan menjadi anak-anak yang sombong. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, orang tua nasihatkan kepada anak-anak saudara dari kecil bahwa dia harus belajar menghargai orang lain, meskipun itu pembantu, meskipun itu seorang driver, seorang supir, tapi dia harus belajar untuk menghormati mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak dari masa kecilnya sudah harus diajar untuk menghargai orang meskipun orang lain itu lebih miskin, mungkin orang itu lebih bodoh, mungkin orang itu lebih biasa, tapi tetap harus dihargai. Sehingga kita belajar dan mengajarkan anak-anak kita dari masa mudanya, masa kecilnya, bahwa dia harus punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya pelajari apa yang membuat seorang tinggi hati. Bukan hanya pendidikan keluarga yang keliru, tapi karena tidak menyadari segala yang dimiliki dan dicapai adalah kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang merasa bahwa apapun yang dia raih, apapun yang dia miliki itu semua karena kehebatan, kemampuan. Nah, itu salah satunya juga pengaruh pendidikan keluarga, tetapi juga pengaruh lingkungan, pengaruh dalam dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dari pertama sudah dinasihatkan
dikatakan, kita sudah diajarkan bahwa segala sesuatu yang kita punya ini anugerah Tuhan. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita gak pernah bisa sombong. Akhirnya kita sadar, ya Tuhan, siapakah saya sampai saya layak untuk menerima dan mencapai semuanya itu. Karena itu biarlah hidup saya tetap jadi berkat, hidup saya tetap menyenangkan hati Tuhan, dan hidup saya senantiasa memancarkan terang Kristus kepada banyak orang. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa anak-anak saudara selalu ke sekolah minggu untuk dia belajar firman, menyadari bahwa segala yang mereka miliki datang dari Tuhan. Dan setiap saudara yang mungkin hari-hari ini merasa sukses, merasa berhasil dalam hidup saudara, sadarilah bahwa semua yang kita punya, semua yang kita capai hanya dari Tuhan semata-mata. Lalu yang ketiga, apa yang membuat seorang tinggi hati? Karena belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia mengerti betul, aku ada sebagaimana aku ada semata-matanya karena anugerah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus adalah salah satu orang yang tadinya sombong sekali, tetapi kemudian ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, inilah kalimatnya, aku ada sebagaimana aku ada semata-mata hanya karena anugerah dan kasih Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita bukan hanya menjadi orang Kristen, biarlah kita bukan hanya menjadi orang yang beragama, tapi biarlah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sampai kita berkata, ya Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, tapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, aku dijadikannya sesuatu yang berhasil, aku dijadikannya berkat, aku dijadikannya alat dalam tanganmu ya Allah. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat seorang tinggi hati? Mungkin ini keras, mungkin juga ini terlalu tegas buat saudara, tapi saya harus jujur ngomong ini. Orang yang tinggi hati adalah seorang yang dirasuk oleh iblis. Kenapa dirasuk oleh iblis? Karena iblis senang dengan orang-orang yang tinggi hati. Iblis senang dengan orang-orang sombong, karena orang-orang sombong mudah menghalalkan segala cara. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, dengan tegas saya katakan, buang segala kesombongan, buang segala tinggi hati, bertobat dari segala kesombongan dan tinggi hati kita. Jadi orang-orang yang sadar, semua dalam hidup saya adalah kasih karunia Tuhan. Karena Alkitab berkata, di luar Kristus kita gak bisa buat apa-apa, tapi bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh menghubungi kami lebih jauh melalui telepon, lalu hubungi kami melalui surat, hubungi kami juga, kunjungi alamat website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan hamba doa buat mereka yang sedang taruh tangan kanannya di dada, karena butuh jamahan Tuhan, karena mungkin hari-hari ini kami terlalu sombong, tinggi hati, merasa diri yang paling hebat, dan selalu menyalahkan orang lain. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Oh Tuhan, ubahkan hidup kami, berikan kepada kami roh yang lemah lembut, berikan kepada kami roh yang rendah hati, sehingga hidup kami boleh jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.